pada minggu yang lalu sudah kami lakukan penetapan tersangka. Nah, karena di hari pertama kami panggil belum memenuhi panggilan, hari ini baru tersangka memenuhi panggilan. Jadi ketika tersangka memenuhi panggilan, dari tadi tim penyidik melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Ternyata tersangka dalam keadaan sehat, sehingga tindakan yang kami lakukan adalah melakukan penahanan. Karena 2 PPK dan pengawas sudah kami lakukan penahanan terlebih dahulu. Sehingga hari ini terhadap rekanan yang kami menganggap turut bertanggung jawab, kami lakukan penahanan selama 20 hari. Terhitung hari ini sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024. Proses selanjutnya bagaimana Pak Kajari? Apakah masih menunggu jadwal sidang sudah penetapan tersangka ini? Karena hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga untuk proses selanjutnya besok kami berupaya agar melengkapi berkas perkara, melakukan penyerahan tahap 1 untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara apakah sudah lengkap atau tidak, dan kami berupaya dalam waktu dekat segera perkara ini kami dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Ada potensi tersangka baru, Pak? Untuk hari ini kami masih fokus dengan tersangka-tersangka yang sudah kami tahan, yaitu 3 orang, dan di perkara SLB ada 2 orang yang kami tahan, yaitu dalam waktu yang tidak terlalu lama kami menahan 5 orang tersangka. Untuk dana PN sendiri tidak ada tersangka baru lagi? Kalau atau ada potensi tersangka baru? Untuk dana PN, kemarin saya sudah jelaskan di konferensi pers kemarin bahwa dana PN ini saya sudah bergerak dari ujung pulau ke ujung pulau, dan di pekerjaan ini yang kami lihat ini yang rusak, sehingga kami lakukan penyelidikan, dan pada hari ini kami sudah tingkatkan ke penyidikan dan kami sudah lakukan penahanan, sudah ada tindakan hukum. Pak Kajari, sebelumnya Pak penyidik Kejaksaan juga menerima titipan uang 1 miliar dari tersangka LYL, dan juga ada memblocking hotel Palem. Apakah itu juga sudah memenuhi kerugian keuangan negara 2 miliar itu? Baik, terima kasih atas niat baik dari keluarga dengan tersangka. Tersangka telah telah menitipkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada penyidik yang dipergunakan untuk pergantian uang pengganti. Pembayaran uang pengganti nanti setelah diputus oleh majelis hakim. Nah, untuk menutupi pembayaran uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian negara sebesar 2.591.000.000 rupiah, kami lakukan pemblokiran terhadap Hotel Pal dan beberapa aset, dan 9 aset tanah atas nama tersangka Yumina Lai, atas nama tersangka. Kami sudah lakukan pemblokiran karena untuk menutupi pengembalian kerugian negara masih tersisa 1.500.000 rupiah. Dan sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada kami ketika pemeriksaan tadi, tersangka bersedia hari ini menitipkan lagi sebesar 200 juta rupiah. Jadi tersangka sudah dibawa ke rutan, teman-teman dari penyidik langsung ke bank untuk menerima tambahan titipan uang pengganti sebesar 200 juta lagi. Pak Kajari, apakah dengan pengembalian titipan pengganti uang kerugian negara ini meringankan hukuman terhadap tersangka begitu? Baik, terima kasih. Terhadap hukuman dari tersangka, proses hukumnya tetap berjalan. Hukumannya akan disesuaikan dengan besaran kerugian negara yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, surat edaran yang ditetapkan kepada kami. Jadi besaran hukuman yang akan diberikan itu disesuaikan dengan besaran uang pengganti yang sudah dikembalikan. Demikian. Satu lagi Pak Kajari, ini banyak pihak juga menunggu
pihak-pihak mana lagi yang terlibat nih? Menurut mereka PPK sudah ditetapkan jadi tersangka. Pengguna anggaran juga mereka mempertanyakan apakah berpotensi tidak ditetapkan jadi tersangka begitu. Sampai dengan hari ini kami masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang dianggap bisa turut bertanggung jawab. Ada aliran dana ke sana, Pak? Misalnya ke Sampai dengan kuasa detik pengguna anggaran ini atau belum ada aliran dana sedikit pun yang mengalir ke pengguna anggaran atau pihak-pihak lain yang kami temukan. Kalau ada aliran dana atau ada fakta baru yang menunjukkan ada keterlibatan pihak-pihak termasuk pengguna anggaran, kami akan lakukan proses. Oke, dari rekanan rekanan yang sama yang direkturnya kuasa direkturnya tersangka ini mengerjakan juga PM di beberapa titik yang lain, segmen yang lain juga. Apakah yang lain tuh dalam pemeriksaan aman, tidak ada kerusakan? Baik, terima kasih. Dalam penyidikan kami hanya fokuskan pada paket peningkatan jalan Lerahinga, Bani Togo, Lamalela. Sedangkan paket-paket yang lain sudah kami datangi, tapi masih baik dan masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kami belum melakukan pemeriksaan terhadap paket-paketnya yang lain. Tapi kalau ada laporan masyarakat yang menunjukkan bahwa ada paket-paket yang dikerjakan oleh tersangka ini rusak, tidak menutup kemungkinan untuk kami juga lakukan pemeriksaan. LYL ini kan kuasa pengguna, kuasa direktur. Apakah pekerjaan mereka juga sudah memeriksa pemilik CV-nya? Terima kasih. Pemilik CV sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap pemilik CV Lembata Jaya. Namun dalam hasil pemeriksaan kami beberapa kali tidak ada indikasi yang mengarah ke sana karena semua dokumen termasuk pencairan dana semua mengalirnya ke tersangka LYL. Sehingga terhadap pemilik bendera kami jadikan sebagai saksi dalam perkara ini. Jadi konsekuensi dari pemblokiran salah satu aset tersangka di hotel itu, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi terhadap pemblokiran hotel dan 9 aset tanah lainnya untuk besok di dalam putusan hakim mengatakan bahwa kerugian negara 2.500.000.000, berarti masih tersisa 1.300.000.000 yang belum dikembalikan. Pemblokiran itu kalau misalnya sisa ini tidak dikembalikan, kami jual hotel itu untuk dipakai untuk menutupi kerugian negara yang ada. Oh, Pak Jari, minta penegasan. Pemblokiran hotel itu apakah sebagai barang bukti atau sebagai barang jaminan? Sebagai barang jaminan. Artinya masih tetap bisa dipakai oleh mereka. Jika sisa 1.300.000.000 sudah dikembalikan kepada kita buka kembali blokir itu, termasuk 9 aset lain. Jadi sekarang ini masih pemblokiran. Detik ini sampai dengan sekarang masih dilakukan pemblokiran. Berarti belum bisa dipakai untuk urusan komersil. Kalau untuk urusan komersil tetap beroperasi. Jadi ini juga sebagai informasi publik, apakah model penanganan seperti ini sudah berlaku sebelumnya atau ini baru bahwa untuk jaminan itu harus pemblokiran aset? Aturan ini sudah ada surat edaran Jaksa Agung yang berlaku untuk seluruh kejaksaan di Indonesia bahwa untuk menutupi pengembalian kerugian negara aset-aset milik tersangka yang patut kita duga kita blokir agar tidak dipindah tangankan, sehingga nanti besok ketika pengembalian kerugian negara kita tinggal jual untuk menutupi kerugian negara. Terima kasih Pak Jari. Jalannya memang rusak sehingga kita lakukan pemeriksaan. Ketika kita datangkan ahli untuk melakukan pemeriksaan, tersangka membawa tim datang ke sana dan melakukan perbaikan, menutupi pecahan-pecahan yang ada di lapangan, sehingga saat ini terlihat baik. Tetapi di dalamnya itu tetap masih seperti kemarin-kemarin, masih rusak. Yang ditutupi bagian atasnya. Berarti 2 miliar itu 2 miliar yang diduga kerugian negara itu dari fisik. Dari spek yang dipakai tidak sesuai dengan spek. Jadi itu materi, ini sudah kaitan dengan materi
dakwaan yang akan kami buktikan nanti di persidangan. Karena kenapa dia pecah? Karena itu kaitan dengan spek. Itu yang merupakan materi dalam pembuktian kita di persidangan nanti.